So, ini yang part kedua, bagian sedih aku, dan ya aku taruh lagi di sini karena memang keluar aku masih kecil, masih dikit, dan ini bakal reminder aku suatu hari ketika aku udah menjadi semua hal yang aku doain. Nah, aku mau rate pengalaman sedih aku after graduate. Ini yang tadi kalau aku udah buat versi hemat, kalau yang ini versi bikin aku kasihan jadi rasanya bikin aku kasihan sama diri aku sendiri. Ternyata hidup sekeras itu, padahal sebenarnya ya dari kecil juga sadar, cuman sekarang itu kayak merasa oh begitu. Oke, yang pertama ya aku pernah nukar uang nggak penuh sampai 50.000. Jadi aku tuh setelah TOEFL sebelum wisuda kan ada ya di Unila, jadi aku kehilangan kartu ATM-nya. Jadi kartu ATM-nya itu kartu ATM BRI, aku cuma satu aja bank account-nya karena aku nggak punya saldo yang banyak. Juga bayar UKT-nya kemarin itu aku udah aku lah, karena ada sisa sawit bapakku dulu ya, kan gue yatim piatu gitu kan. Nah, gue ini sekarang ini pernah seminggu atau 2 minggu lagi sebelum gue gajian, yang walaupun gajian part time-nya itu dikit, itu nggak sampai nukarnya 50k. Padahal kalau nukar pun sekarang itu cash susah, jadi harus ada admin. Nah, kalau adminnya itu 3.000 2.000, bayangin aja kalau pakai tarik tanpa card, pakai debit itu nggak bisa 50.000, kan minimal harus genap 200.000 gitu loh dari Brimo. So ini menurut aku sedih banget, aku tuh mau nangis karena mau ngisi bensin itu harus cash, atau mungkin beli sesuatu tuh ada masanya harus cash. Sedih banget nukar uangnya nggak punya, karena memang totally uang aku cuma 53.000 waktu itu. Nah, 3.000 untuk admin, 50k untuk pegangan, bayangin itu bertahan buat seminggu. Yang kedua, karena udah keadaan seperti itu, makan pakai nasi dan garam itu juga udah pernah 1 minggu door terus menerus, nggak bohong. Dan ini tuh sedihnya itu berapa ya, 10/10, karena udah nggak tahu lagi mau bilang apa, garam sama nasi. Kamu tahu itu rasanya rasa air mata. Mungkin aku terlalu mengasihani diriku di situ, tapi aku tahu bahwasanya inflasi ini tuh besar-besaran. Lagi pula aku kan memang solo finansial dan gak minta dari siapa-siapa, so kita ranting ini tuh 10/10 sedihnya. Oh my god, aku tuh jadi gampang mengasihani diriku sendiri kalau aku udah makan itu. Padahal aku adalah tipe orang yang foodies banget, aku tuh makan apa aja sebenarnya, tapi kan waktu itu nggak ada uang, dan aku nggak pernah nelpon opung udah aku kakak aku, sepupu aku, siapapun itu, karena memang aku udah berjanji aku bakalan solo finansial buat diri aku sendiri. Kemudian yang ketiga, aku pernah nahan buat beli bensin. Nah, waktu itu aku ngajar atau ngambil part time, aku ngajar olimpiade di SMA Negeri 16 Bandar Lampung. Jaraknya itu bisa kita bilang 7 km. Aku mau gajian dikasih, terus gue nggak punya cash. Nah, mau minta gaji ini ya, gue nggak bisa beli bensin. So puji Tuhannya besoknya gue tunggu dulu, gue minta buat gue minta untuk besoknya gue digaji, dan gue disamperin sampai pacarku untuk minta tolong. Oh my god, dan disitu aku menyadari hidup ini keras banget. Dan ya setelah aku udah gajian ya udah baru aku beli lagi. Kemudian yang itu aku rating berapa ya, 9/10, sedih. Yang keempat, GM bakso. Kamu tahu aku nggak punya uang tapi aku pengen bakso banget. Nah, udah 2 minggu waktu itu, tapi jadinya aku dibeliin lah sama pacarku, dan aku berdua, aku nggak minta sih, cuma dia yang beliin langsung. Dan aku rasa itu adalah hasil dari doa aku, karena 2 minggu aku mendoakan sembari aku makan nasi garam itu. Karena memang ya pahit, gue harus bayar kosan, bayar semuanya. Karena gue nggak kerja yang full time, masih part time. Ya part time-nya aja paling tinggi itu 1.200.000. Bayangin 500.000 untuk kosan setiap bulan. Itu tuh bener-bener harus courting banget kan, harus berjuang banget. Gue tuh nunggu LPDP 2 kali, gue 2 kali gagal di TBS juga. Ini tuh gue rating berapa? 7/10 deh. Kalau BM mah wajar ya, tapi ini BM-nya gue makan nasi garam. Bayangin, gue makan pakai nasi garam dan dia gue BM. Gue berdoa sama Tuhan gue mau makan itu, dan puji Tuhannya dikasih gitu. Yang kelima, di rice cooker masak karena nggak ada uang buat beli gas. 1 minggunya itu gas aku bisa masak di sini, dan puji Tuhan tempat ini tuh lebih aman kosan aku. Nah, kita kan juga sebagai perempuan harus mencari kos yang lebih aman, karena kalau kosnya itu lebih murah tapi kalau keamanannya nggak baik, apalagi kota Begal di Bandar Lampung ini kan gimana gitu. Nah, aku bisa masakan di sini, harganya itu pun affordable banget. Harga di kosan ini 500.000 doang per bulan, udah lengkap semuanya, dan aku nanggung sendiri memang token gitu. Aku hidupnya sendirian, aku ngekos sendirian karena ya udah pada lulu, siapa juga yang mau aku tunggu. Dan aku juga lebih baik aku menghemat daripada aku harus makan mental atau makan hati kalau tinggal sama temen gitu, karena aku suka kebebasan yang terbatas ya, bukan bebas sampai melanggar norma. Nah, aku tuh habis gasnya itu waktu itu, ya udah sampai seminggu aku cuma masak di rice cooker. Bayangin itu kita rating berapa, 9/8, seminggu lah berarti, sampai gosong-gosongnya gitu. Cuma rebusan karena di sana
dan itu harga 200. Itu dari 2021, gue beli 2021 di Simpur. Wow, it's so struggle banget masa itu. Kemudian yang keenam, ya gue include lagi lah, ini namanya bondol. Kalau gue bondol itu setelah gue ngelaksanain TBS kemarin. Iya, pertama kali setelah gue lulus wisuda September itu, gue langsung ngambil LPDP ya, dari Juni 2025. Terus 16 September gue tuh ujian TBS, ternyata gagal. Nah, gue udah stres banget karena gue udah mempersiapkan sebisa mungkin gitu lah rasanya. Apalagi gue kan nggak punya relasi, nggak punya orang dalam. Gue berharap pengen banget dapat beasiswa LPDP, terus gue lanjut D2, terus gue dosen. Gue mikirnya gitu kan. Ternyata memang waktu itu gue menyadari bahwasannya memang esai yang aku tulis tuh belum ada rancangan TA yang bakal aku lakukan atau tesisnya. So ya aku gagal dan ya aku potong lagi deh rambut. Nah kemudian aku coba lagi yang Januari, tahap pertama 2026. Aku berhasil selalu di tahap dokumen, tapi masuklah tahap TBS nggak berhasil. Waktu itu bener-bener jaringan sih, karena di bawah ini jaringan wifi-nya itu nggak bisa, dan gue kepental berapa kali. Ya untung lah gue berhasil menyelesaikan. Setidaknya dalam hati gue udah 2 kali gue kepental, dan gue tuh panikan orangnya. Gue kepental dan ya gue potong rambut. Mei-nya langsung gue potong rambut itu. Setelah pengumuman gue potong rambut karena gue udah stres. Rasanya lebih ringan kalau stres. Kalau di bondol, kalau lagi stres terus aku bondol lebih ringan, itu maksudnya. Kemudian yang ketujuh, sepi. Sepi itu dari kecil sebenarnya. Saya itu kan ini loh, yatim piatu dari kecil, dan aku sekarang usianya 23 tahun. Jatuhnya memang ya 23 tahun aku kesepian. Aku punya saudara sih sebenarnya, karena orang tua saya, bapak saya tuh nikah lagi, dan saya punya mama tiri. Cuman bahkan ternyata saya tuh sekarang setelah wisuda saya menyadari saya tuh nggak ada lagi kakak dikeluarin dari mama saya yang tiri. Terus waktu itu kakakku masih lengket sama opung, dan ya opung aku atau nenek aku tuh udah nggak ikutin aku lagi, biar didata sama kepala desanya, katanya biar seolah nggak ada tanggungan gitu kan. Ya udah, jadi gue nggak tahu, kayaknya gue harus bikin sendiri lagi. Itu part keberapa, itu sedih banget, itu 10/10. Kemudian masuk ke 8, gue kan ngajar part time-nya itu tuh private, jadi ngajarnya itu ke tempat si murid. Gue ke Citraland ataupun ke Citra Garden. Gue baca map sendiri, bawa motor sendiri, dan itu ratingnya 8 karena gue seling dikelesonin. Karena gue nggak tahu lah, di sini tuh satu jalur, gue tuh jalurin sana sini biar bisa dapet. Bahkan gue muter-muter, gue nggak tahu ya, tapi hanya modal HP dan keberanian gue biar dapat duit datang ke sana. Gue tuh jago banget menurut aku sih, karena orang-orang beda-beda ya, tapi itu menurut aku sedih sih. Itu di rantau orang loh, di kota Begal seperti ini ya. Kemudian yang 9, gue pernah jual baju PKL gue buat ada duit. Itu semester 4 kayaknya. Gue kasih, semester 7. Gue kasih semester 7 ke adik tingkat yang angkatan 22, kan lumayan. Karena itu juga sebenarnya gue beli dari cutting dulu, angkatan 20. Baru gue kasih lagi deh ke angkatan 22, ya lumayan. Waktu itu gue juga sebenarnya masih dikasih, karena ya tapi gue cuma dikasih 1.500.000 sebenarnya semasa gue wisuda. Dan itu pun keberatan ya, begitulah hidup. Dan hidup aku tuh bener-bener dari keluarga udahlah, dari hubungan udahlah, pertemanan udahlah, apalagi ekonomi udahlah, kesepian udahlah. Ya aku hanya tinggal menunggu kapan Tuhan kasih bagian kemenangan itu. Kemudian itu aja yang mau aku kasih tahu. Sedih banget menurut aku, dan aku sering mengasihani diriku kalau dalam keadaan waktu itu. Tapi sekarang aku udah berdamai, dan aku yakin pasti ada hal-hal terbesar. Gue juga mau cerita tentang magang gue, tentang gue coba magang bakti BCA, gue juga coba tentang LPDP, dan gue mau rating itu semua. So thank you for listening to me. This will reminds me someday bahwa aku struggle and survive. I'm strong enough to do absolutely things by myself, and I believe and trust someday I will be somebody. Bye.